Kamu bangun pagi, buka HP, scroll sebentar, ketemu temanmu jualan skincare, yang lain dropship sepatu, yang satu lagi buka kelas cara cuan dari rumah. Semua terlihat sibuk, semua terlihat produktif, tapi anehnya semua jualan ke orang yang sama. Kita hidup di era di mana semua orang ingin jadi bos, tapi tidak ada yang benar-benar membangun sesuatu. Dulu kerja itu jelas arahnya, ada kantor, ada sistem, ada jenjang. Sekarang semua serba fleksibel, tapi fleksibel seringkali cuma nama lain dari tidak pasti. Kita menyebut ini sebagai ekonomi digital, kedengarannya canggih, modern, keren dan sebagainya. Padahal di balik layar banyak yang cuma pindah bentuk dari jualan di pinggir jalan ke jualan di layar kaca. Bukan naik kelas, cuman ganti tempat saja. Masalahnya sederhana, kita terlalu sibuk jualan tapi lupa produksi. Semua orang ingin jadi reseller, semua orang ingin jadi afiliasi, semua orang ingin ambil margin. Tapi kalau semua ambil margin, siapa yang bikin produk-produknya? Ini yang jarang dibahas. Ekonomi kita makin lama makin ringan di atas tapi kosong di bawah. Kita membangun ilusi pertumbuhan, angka transaksi naik, platform ramai, kemudian traffic tinggi, tapi nilai tambahnya tipis sekali. Uang cuma berpindah tangan dari satu rekening ke rekening lain tanpa benar-benar menciptakan sesuatu yang baru. Ini bukan ekonomi kuat, ini yang disebut dengan shadow economy. Kita mulai masuk ke fase yang lebih halus, tapi berbahaya. Apa itu? Yang disebut dengan finansialisasi tanpa fondasi. Semua orang berbicara investasi, saham, kripto, aset digital, tapi lucunya kita lebih semangat beli saham perusahaan luar daripada membangun perusahaannya sendiri. Seolah-olah kita jadi penonton di pasar global, ikut untung tapi tidak pernah pegang kendali yang sebenarnya. Sementara itu sektor real jalan di tempat, pabrik tidak bertambah banyak, riset minim, teknologi kita bergantung. Kita punya jutaan anak muda kreatif, tapi kreativitasnya diarahkan ke konten bukan ke inovasi. Lebih banyak yang belajar algoritma TikTok daripada belajar bikin mesin-mesin. Lebih banyak yang hafal tren viral daripada paham rantai pasok industri. Ini bukan salah individu, ini hasil dari sistem yang membentuk prioritas. Ketika jadi kreator lebih cepat menghasilkan uang dibanding jadi engineer, pilihan orang jadi sangat masuk akal. Tapi secara kolektif ini bisa menjadi bom waktu. Bayangkan 10 tahun ke depan semua orang jago jualan, semua orang jago promosi, tapi tidak ada yang benar-benar menciptakan produk unggulan. Kita akan jadi bangsa marketing, bukan bangsa produsen. Dan di dunia nyata, yang menguasai produksi tentu yang menguasai permainan. Negara maju tidak dibangun dari konten viral, mereka dibangun dari laboratorium, pabrik, dan paten. Kita masih sibuk mengejar insight dan engagement, lalu muncul narasi baru, yang penting cuan. Masalahnya tidak semua cuan itu sehat. Kalau uang didapat tanpa menciptakan nilai baru, itu bukan pertumbuhan, itu namanya perputaran. Dan perputaran tanpa fondasi akan runtuh cepat ataupun lambat. Jadi yang saya katakan tadi, perputaran tanpa fondasi cepat atau lambat akan runtuh. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kita sedang mengalami pergeseran besar. Jadi dari ekonomi produksi itu ke ekonomi distribusi, kedengarannya sepele memang, tapi dampaknya sangat masif. Di ekonomi produksi kita menciptakan, di ekonomi distribusi kita menjualkan. Kalau terlalu lama di sisi distribusi, kita kehilangan kemampuan dasar. Apa itu? Membuat. Dan ketika itu hilang, kita sepenuhnya bergantung pada pihak luar. Solusinya tidak sederhana, tapi jelas. Kita harus berhenti mengglorifikasi jualan cepat dan mulai menghargai proses membangun sesuatu.
butuh waktu lebih lama, lebih sulit, tidak langsung viral memang. Tapi disitulah kekuatan ekonomi itu dibangun. Pendidikan harus mulai mengarah ke skill nyata, bukan cuma teori, bukan cuma ya konten saja. Anak muda harus diberi akses ke teknologi seharusnya, ke alat produksi, ke ekosistem riset, dan negara harus hadir di dalamnya. Bukan sekedar jadi regulator, tapi jadi pengarah arah ekonomi. Kita tidak butuh lebih banyak reseller, kita butuh lebih banyak pencipta sekarang. Karena di dunia ini yang menang bukan yang paling pintar jualan, tapi yang punya sesuatu untuk dijual. Kalau tidak, kita akan terus sibuk terlihat produktif, padahal sebenarnya hanya berputar-putar di tempat.